Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan berikut informasi seputar Dapodik mengenai rilisnya aplikasi Dapodik versi 2023. Namun sebelum saya membahas mengenai hal tersebut, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu semuanya yang saat ini mungkin baru menjadi operator Dapodik atau menggantikan operator yang lama dan masih asing dengan yang namanya aplikasi Dapodik, di sini saya akan memberikan informasi bagaimana kita mengupdate atau mencari tahu versi terbaru aplikasi Dapodik dan bagaimana cara melakukan instalasi. Yang pertama, Bapak Ibu silakan dilihat di layar. Di sini saya tunjukkan laman resminya PAUD Dikdasmen, di mana Bapak Ibu nantinya secara berkala akan menggunakan website ini untuk mencari informasi-informasi terbaru mengenai aplikasi Dapodik. Setelah Bapak Ibu ketikkan PAUD Dikdasmen, nanti akan ada informasi beranda PAUD Dikdasmen, silahkan diklik saja. Setelah diklik nanti kita diarahkan ke berandanya data pokok pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Silahkan selanjutnya Bapak Ibu cari pada bagian berita atau geser ke bawah, maka akan ada informasi rilis aplikasi Dapodik versi 2023, dimana informasi ini kita tunggu-tunggu sejak Mei kemarin ya Bapak Ibu, kapan aplikasi Dapodik versi 2023 itu akan dirilis, dan ternyata dirilisnya tanggal 16 Juli maksud saya. Oke, kita baca selengkapnya. Kita tunggu dulu, kita baca selengkapnya apa isi daripada rilis aplikasi Dapodik versi 2023, dimana Bapak Ibu bisa dilihat surat edaran ini atau informasi ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala BBPMP dan BBMP, Kepala Satuan Pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA, PKBM, SKB, dan SLB, Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di seluruh Indonesia. Artinya, untuk rilis aplikasi Dapodik versi 2023 ini diperuntukkan untuk Kepala Satuan Pendidikan ini. Loh, kok SMK tidak ada? Nah, kita baca dulu secara lengkap. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini diinformasikan bahwasanya aplikasi Dapodik versi 2023 untuk satuan pendidikan, sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan data semester 1 tahun ajaran 2022-2023 pada bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan, di mana terdapat beberapa pembaharuan yang penting yang signifikan. Yang pertama, pembaharuan pada menu sarana dan prasarana terkait kondisi kerusakan bangunan yang dijadikan satu pada komponen nilai akhir. Penambahan pengisian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan implementasi kurikulum Merdeka. Ini pembaharuan yang signifikannya. Nah, semua perubahan dan pembaruan ini merupakan upaya untuk menyelaraskan prosedur dan mekanisme pendataan Dapodik, di mana berdasarkan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional, disampaikan bahwa satuan pendidikan harus mengisi dan melakukan pemutahiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, aplikasi Dapodik versi 2023 ini diperuntukkan bagi sekolah yang saya sebutkan tadi, di mana nanti akan ada informasi bahwasannya teman-teman silahkan lakukan sinkronisasi data berdasarkan kondisi real sampai dengan tanggal 31 Agustus, karena tenggat waktu tersebut digunakan untuk dasar penyaluran bantuan operasional atau BOS ya, paling lambat 31 Agustus. Nah, di sini aplikasi Dapodik versi 2023 dirilis dalam bentuk installer, maka satuan pendidikan harus melakukan uninstall ya. Silahkan lakukan uninstall versi terlama
Setelah dilakukan uninstall, maka selanjutnya unduh installer, lakukan instalasi, dan nanti silakan lakukan refresh atau kontrol F5 dan lakukan registrasi untuk versi 2023. Nah, untuk list pembaharuan aplikasi 2023, Bapak Ibu bisa melihat di sini banyak ya, dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 16. Terus di sini Bapak Ibu juga ada informasi bahwasannya panduan penggunaan aplikasi Dapodik versi 2023 yang memuat petunjuk teknis dari setiap perubahan serta perbaikan data dapat diunduh di sini ya, pada lampiran berikut. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Nah, di sini tadi ya informasinya untuk yang tingkat SMK itu nanti Dapodik akan dirilis pada tanggal 22 Juli 2022. Bapak Ibu bisa cek di sini lampirannya ada tautan unduh 1, tautan unduh 2 ini beragam. Di sini juga ada panduan aplikasi Dapodik dan ada juga tautannya. Kalau Bapak Ibu bingung, cek saja di menu unduhan. Di menu unduhan pun nanti akan ada installer 2023 ini ada ya. Dapodik, PAUD Dasmen, PAUD SD, SMP, SMA dan SLB sudah ada. Untuk SMK rilisnya tanggal 22 Juli. Di sini ada link alternatif installer dan ada daftar perubahannya untuk 2023. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Pada intinya kalau Dapodik itu versinya installer, maka silahkan uninstall aplikasi terdahulu sebelum melakukan instalasi Dapodik versi terbaru. Nah, di sini saya mau menunjukkan bagaimana melakukan instalasi Dapodik, di mana yang pertama Bapak Ibu silahkan menggunakan aplikasi terbaru, di mana untuk spesifikasi yang dipersyaratkan maksudnya standarnya seperti apa, prosesor Intel Core i3 atau yang setara atau lebih tinggi, memori standar 4GB, hard drive-nya 120, SSD 500GB, sistem operasi Windows 8 atau lebih tinggi, perangkat terpasang perambat Google Chrome dan Mozilla Firefox. Untuk aplikasi Dapodik nanti silakan proses instalasi ini nanti akan membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Ya, silahkan Bapak Ibu nanti lakukan instalasi seperti biasanya kita melakukan install. Di sana nanti akan ada informasi ataupun tombol-tombol yang sangat informatif ya ketika melakukan instalasi. Ini sampai dengan yang pertama kan Bapak Ibu membuka aplikasi, diklik. Kalau sudah, run away. Setelah itu selesai. Setelah itu saya setuju. Setelah itu akan ada selanjutnya pada jendela pilihan lokasi tujuan, biasanya dimasukkan di local disk C, program file, lanjut. Setelah itu maka sistem akan otomatis mengisi Dapodik, pilih lanjut ya. Nanti akan ada masuk ke jendela persiapan pemasangan, silahkan pilih pasang. Proses instalasi silahkan ditunggu sampai dengan proses instalasinya selesai. Maka nanti untuk mengakhiri proses pemasangan aplikasi Dapodik, klik selesai ya. Setelah itu, setelah proses instalasi maka akan muncul ikon aplikasi Dapodik di halaman desktop. Klik ganda pada ikon untuk membuka aplikasi. Jadi nanti akan ada seperti ini. Di desktopnya klik saja aplikasi Dapodiknya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu seperti ini kan ini ada tampilan ya Bapak Ibu, ini saya perbesar dulu. Ini kan ada registrasi sama masuk. Karena baru melakukan instalasi maka lakukan registrasi. Registrasi di sini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama luring. Luring itu registrasi dengan metode yang diperuntukkan bagi sekolah dengan keterbatasan akses internet, di mana internetnya tidak ada atau tidak stabil. Terus prefill. Jadi nanti kalau yang registrasinya luring menggunakan prefill. Terus ada kode registrasinya Bapak Ibu ini sudah menggunakan kode registrasi yang lama ya ketika menggunakan prefill. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini saya mau menunjukkan bagaimana cara melakukan registrasi daring. Nah, registrasi daring itu diperuntukkan bagi sekolah yang akses internetnya
baik dan stabil ya. Nanti silahkan masukkan kode registrasi, masukkan username, dan masukkan password pada saat melakukan registrasi online. Ini maksudnya ya. Ketika melakukan registrasi online nanti seperti ini ya. Registrasi online, di sini ada pilihan online maupun offline. Masukkan kode registrasi, masukkan email, masukkan password, setelah itu registrasi. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau saran saya bagi Bapak Ibu yang jaringan internetnya mudah, artinya stabil, registrasi saja secara online karena tidak susah untuk mendownload preview seperti itu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk unduh preview Dapodik yang registrasinya secara offline, ini bertahap. Yang dilakukan ini sangat bertahap, dimana Bapak Ibu nanti silahkan unduh previewnya. Unduh previewnya di sini ya, data preview. Sesuaikan, kalau Bapak Ibu berasal dari Provinsi Lampung, ya Provinsi Lampung, silahkan diunduh previewnya ya. Seperti itu. Di sini kan ada aplikasi file preview data pokok pendidikan 2023 generate preview PHP. Nanti silahkan lakukan download preview dan copy paste pada folder Dapodik atau folder yang Bapak Ibu install tadi ya. Nah, dimasukkan username, password, sama kode registrasi. Setelah itu generate, nanti akan ada informasi untuk pengunduhan data preview. Seperti itu. Lebih lanjut nanti Bapak Ibu silakan baca saja panduan lengkap aplikasi Dapodik versi 2023. Di sini juga diinformasikan mengenai data yang harus Bapak Ibu update dan Bapak Ibu lakukan perubahan dari mulai sekolah dan sampai dengan nanti data-data yang lain. Jadi seperti itu penjelasan saya bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang baru bergabung menjadi operator, mungkin bingung atau masih ngawang. Silahkan bisa menyimak video saya ataupun video teman-teman yang lain yang mungkin membahas hal yang sama untuk Dapodik versi 2023. Dan Bapak Ibu jika bingung silahkan tulis pada kolom komentar video ini atau bisa DM di Instagramnya Ujo Duriat. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.